Karena di Mesir waktu itu masih awal-awal, masih baru, masih bawa kebiasaan di Indonesia kalau sholat ke masjid pakai sarung. Ke masjid aja tuh pakai sarung. Sholat subuh lagi. Pas beres sholat subuh, teman-teman anak Mesir nanya, "Hanan, kamu baru nikah?" katanya. Saya bingung, kok dia nanya baru nikah? Ini nyindir, nanya, atau mau ngebully? Udah tahu saya jomblo sih. Baru diputusin. Curhat. "Kamu baru nikah gitu?" Saya bilang, "Enggak, emang kenapa? Kok pakai sarung? Emangnya ada apa salahnya dengan sarung?" Saya bilang. Kata mereka di sini itu di Mesir, sarung itu adalah pakaian pengantin baru. Dan biasanya nggak dibawa keluar rumah. Jadi kalau kamu pakai sarung keluar rumah sholat subuh, kesannya nggak sempat, buru-buru gitu ya. Saya langsung astagfirullahaladzim, innalillah. Sejak itu saya kalau ke masjid di Mesir nggak pakai sarung lagi, takut disangka buru-buru. Apa pelajarannya? Ternyata itu tidak di semua tempat menjadi pakaian khasnya Muslim. Di Indonesia, ya secara kultural itu adalah pakaian khas pondok pesantren Islam. Tetapi di tempat yang lain itu pakaian umumnya orang. Seperti di India, sarungan semua. Atau di Mesir, di Arab, pakaian pengantin baru. Di Eropa, mungkin apalagi kesimpulannya. Yang jelas, kalau untuk cowok, dia lebih general, lebih umum. Nggak ada kekhasan kecuali lebih kepada menutup aurat. Dan batasan aurat cowok itu lebih gampang daripada cewek. Kenapa? Karena cewek itu terlalu berharga. Kalau cowok kurang berharga kita mah. Ya, cowok-cowok kenapa kok nggak ribet? Karena nggak bernilai. Mereka tuh tergeletak di jalan juga nggak ada yang mau. Cowok ya. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bernilai. Terlalu keren cewek tuh. Terlalu istimewa. Makanya Allah mengistimewakan perempuan karena Allah melihat perempuan ini istimewa penciptaannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya keren, semuanya bernilai, semuanya bisa bikin fitnah. Arti fitnah itu bisa bikin masalah. Makanya disuruh tutup. Ternyata Islam bukan hanya terbatas dari sisi penampilan atau masuk lagi kepada ritual, tapi kita mencoba untuk menjadi muslim kafah dalam perilaku, dalam hubungan sosial kita dengan orang lain, dalam bersosial media, semuanya harus diwarnai dengan warna Islam. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi warna kita, celupan, warna kita itu bukan cuma celupan warna ritual. Jadi yang disebut dengan Islam bukan hanya agama spiritual. Sehingga kesannya hanya dalam urusan spiritual kita cari dalil. Tapi dalam urusan yang lain gak pakai dalil. Dalam urusan spiritual kesannya berpahala, yang lain sia-sia. Ini terlalu parsial dalam memandang Islam, sampai akhirnya kita menganggap Islam itu cuma ibadah. Mulailah muncul polemik dan perdebatan ketika Islam bicara tentang dagang. Muncul polemik dan perdebatan gara-gara orang bicara Islam di dalam bisnis dianggap cinta dunia. Seolah-olah kalau bicara bisnis itu cinta dunia. Seolah-olah orang Islam itu nggak boleh berbisnis, nggak boleh sukses, nggak boleh kaya raya, nggak boleh jadi konglomerat. Kenapa? Karena Islam secara parsial difahami ritual saja. Jadi yang dianggap orang taat hanyalah orang yang rajin ibadah. Sedangkan orang yang rajin mencari rezeki yang halal nggak disebut orang yang taat. Kenapa? Zoom in-nya kedalaman. Akhirnya kita mengabaikan, mengcrop bagian-bagian lain yang nggak bisa dipisahkan dari keutuhan Islam. Mulai muncul lagi polemik ketika Islam bicara politik. Kesannya kalau udah bicara politik itu berarti apa? Membuat Islam itu tercemar. Soalnya politik kotor. Padahal Nabi itu berpolitik, para sahabat berpolitik. Cuman politik yang santun, bukan mencela, bukan memfitnah, bukan menyebarkan berita bohong. Muncul polemik. Ustadz mah jangan ngomong politik. Padahal Ustadz itu ngomong Islam.
Dan para ulama menuliskan banyak kitab-kitab tentang siasah Islamiyah, politik Islam, yang lebih banyak mengangkat sisi moralnya. Sisi moralnya yang lebih banyak diangkat. Walaupun sisi sistemnya ada, tapi yang paling besar porsinya sisi moral. Moral seorang pemimpin yang amanah. Bahkan Nabi menyebutkan dari 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar, nomor 1 itu politikus. Sab'atun. Sab'ah kan? 7 golongan dalam bahasa Arab. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Apa yang nomor 1? Siapa di antara 7 golongan ini? Imamun adil, pemimpin yang adil. Ternyata bicara tentang politik, tapi politiknya diambil angle moral. Bukan perdebatan sistem, bukan soal kampanye, bukan soal misalnya berita bohong dan segala macam. Yang dilihat moralnya seorang politikus yang kemudian disebut dengan istilah pemimpin. Sehingga ketika Islam bicara politik, Islam bukan lagi ngomongin tentang perdebatan sistemnya, tapi Islam mencoba untuk memberi warna moral di dalam politik itu, supaya moralitas Islam yang sempurna ini bisa dipraktekkan oleh pemimpin, maka muncullah keadilan di tengah-tengah masyarakat atau bangsa. Itu Islam. Sehingga kalau dia direduksi, dibuang sisi ininya, berarti kita membuang banyak hal yang sangat penting dalam Islam. Sehingga jadilah kehidupan kita itu terombang-ambing, karena gak seimbang antara satu dengan yang lain. Ibarat burung cuman punya beberapa helai sayap, tapi yang lainnya dicopotin. Akhirnya kayak pesawat, baling-balingnya atau mungkin ada bagian-bagiannya yang dipreteli, akhirnya nggak bisa terbang. Begitu juga dengan Islam. Makanya dalam sharing time atau kajian-kajian saya sekitar 3 bulan terakhir, saya mulai mengupgrade pembahasannya. Kalau dulu kita membahas lebih kepada motivasi-motivasi nikah muda, jomblo fisabilillah. Itu ikonnya ya. Sekarang udah nggak terlalu banyak ngebully jomblo, udah taubat. Daripada didoain terus sebagai orang yang terzolimi kan ya. Jadi saya upgrade dikit membahas tentang hal-hal yang mungkin lebih luas lagi dari jangkauan pribadi. Mulai menjadi seorang muslim yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai mengangkat perilaku-perilaku sosial kita, termasuk perilaku kita di sosial media. Kenapa? Banyak orang mengira sosial media itu bukan bagian dari hal yang perlu dibahas di mimbar dakwah. Kenapa kok bisa dianggap sosial media nggak perlu dibahas di mimbar dakwah? Padahal orang Indonesia, menurut survei, orang Indonesia itu pakai sosial media dalam sehari rata-rata 6 jam. Ini survei tahun 2018. Kalau sekarang mungkin udah nambah. Sosial media dipakai oleh orang Indonesia rata-rata sehari itu 6 jam. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bahkan dulu kita menganggap sosial media ini identik dengan anak-anak muda. Kalau sekarang udah banyak nenek-nenek milenial yang mereka lebih update lambe turah daripada kita. Saya pernah sama istri lagi ngobrol gitu kan, terus kita kayak nggak sengaja jadi ngomongin trending topik tentang satu artis lah. Ini nikah sama ini loh. Kita nggak akan ngebahas sesuatu yang sifatnya aib. Kalau nikah kan bukan aib kan. Si ini mau nikah sama ini. Kok bisa sih gitu kan? Segala macam lah. Kalau aib kita nggak berani bahas, takut jadi memakan bangkai. Kalau pernikahan itu berita baik. Dibicarain lah saya sama istri. Kebenaran salah satu artis itu nge-follow saya. Jadilah kita ngomongin. Pas ngomongin, kata mertua saya, umurnya udah 60 tahun. Oh enggak gitu ceritanya. Saya kaget. Kok mertua saya lebih update daripada saya? Emang gimana Bu? Gini ceritanya. Pembantu saya juga ngomong, gitu Pak ceritanya. Pembantu lebih update daripada saya. Artinya ini namanya pembantu milenial. Mertua milenial. Nenek-nenek mileni. Sekarang nenek-nenek punya channel YouTube. Subscribernya gede. Artinya
Sosial media itu udah jadi realitas kehidupan kita, jangan dipisahkan. Seolah-olah mimbar dakwah ini aib dan haram membahas sosial media. Sejak kapan? Bukankah mimbar dakwah itu salah satu mimbar narasi tentang kebutuhan masyarakat? Memberikan solusi dalam bentuk ajaran-ajaran moral, perilaku, sehingga termasuk dalam sosial media. Emang ada Ustadz ayat-ayat sosial media? Banyak. Cuman terjemahannya tidak diterjemahkan dengan bahasa sosial media. Like. Mencari like dari Allah. Orang bingung. Mencari like dari Allah. Sejak kapan Allah nge-like postingan kita? Gitu kan ya? Like itu kan bahasa Inggris. Artinya suka kan? Salah satu cara mencari suka atau cintanya Allah gimana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka banget, cinta banget kepada orang yang bertaubat dan yang membersihkan diri. Berarti salah satu cara kita mendapatkan like dari Allah itu istighfar. Salah satu cara kita ngedapetin like dari Allah itu taubat. Ini yang ringan-ringannya. Nanti dinaikin lagi tuh porsinya. Ditambah. Gimana? Membahas perilaku kita di sosial media. Cowok dan cewek. Salah satunya apa? Kalau kita chat. Ada nggak fikih chat? Nah ini harus dibahas. Kenapa? Ini perilaku. Fikih chat syariah. Ada juga istilah kayak gitu ya. Fikih chat syariah. Bukan chat fisabilillah ya, chat syariah. Gimana chat yang syariah? Terutama cowok sama cewek. Jangan banyak pakai emoticon. Itu salah satu tutorial fikih chat syariah. Jangan kirimin emoticon. Kalaupun mau pakai emoticon cuma satu. Yang lain nggak boleh. Cuman ini doang yang boleh. Makasih. Udah. Kalau mau agak sopan dikit, makasih, titik. Jangan makasih. Itu bukan sopan, tetapi maaf, agak sedikit, gitu deh. Gak tega nyebutnya. Kenapa? Karena dia menggunakan emoticon. Mungkin bukan emoticon, tapi i-nya kebanyakan. Apalagi pakai ch, makasih, ya. Bacanya juga keselak gitu kan ya. Apa ini ya teh? Mau bilang ya gitu kan ya. Kayak mendesah gitu. Gak boleh. Terus gimana dong Ustaz? Udah banyak emoticon. Masa gak dipakai? Apalagi di Line. Kan lucu-lucu tuh emoticonnya. Di Telegram kan bisa bikin sendiri tuh emoticonnya. Masa gak dikirimin? Gak apa-apa, sabar. Kumpulin aja dulu. Begitu beres akad nikah, kasih semuanya. Emoticon. Kirimin yang banyak. Sehari kirim 100 emoticon, mangga. Sampai dia enak dengan emoticon. Tapi sebelum halal, sebelum nikah, cuman satu yang boleh. Makasih. Udah. Apakah ini bercanda Ustadz? Ya, tetapi serius. Kenapa? Dia perilaku. Yang dari situ muncullah banyak fitnah. Gara-gara emoticon, ada yang kegeeran. Kegeerannya dibiarin terus lama-lama, dia berharapnya lebih. Ternyata itu cuman harkos. Harapan kosong. Setelah diharkosin, akhirnya ini patah hati. Gara-gara patah hati, dia nyari tawar. Pengen bunuh diri ya. Tawarnya ketinggian, turun lagi gak jadi kan. Nah, semua itu adalah fitnah, ujian, masalah yang muncul berawal dari sebuah emoticon. Belum lagi selfie. Lebih bahaya. Saya kemarin jalan-jalan ke Korea. Saya baru tahu skincare gara-gara di Korea. Dari dulu tuh disuruh pakai apa untuk ngerawat wajah segala macam, saya nggak mau. Kenapa? Cowok masa pakai gitu-gituan sih? Tapi pulang dari Korea bawa Laneige. Kenapa Ustaz kok bawa Laneige? Just tip. Bukan dipakai sendiri. Nah pas di Korea kan saya ketemu temen si Chan, mungkin teman-teman tahu lah ya. Si Chan itu artis drakornya Korea, main drama Korea namanya Sassy Girl. Dia jadi kayak pemeran apanya lah gitu. Mungkin figuran lah ya, bukan pemeran utama. Tapi figuran Korea juga mungkin kalau di Indonesia itu udah jadi artis ngehit banget. Saking kerennya. Itu cowok. Saking beningnya, saya tuh jadi gak berani ngelihat. Pas saya keluar dari bandara disambut sama Chan, sadhana. Gitu-gitu kan cowok-cowok orang Korea kan gitu-gitu kan. Untung dia gak gini. Kan kalau gini saya langsung, oh.
gitu-gitu. Sedanan gitu saya. Astagfirullahaladzim. Terlalu mulus, terlalu bening. Jadi kita ngeliat dia tuh kayak, aduh kayak cewek, saking gantengnya jadi kita bilangnya cantik. Itu tuh terlalu bening, terlalu mulus. Udah, jalanlah kita main seru-seruan. Udah beres malamnya sampai di sebuah daerah anak muda banget di Korea namanya Hongdae Street. Masuk ke daerah Hongdae Street, kita kayak nonton street dancer tapi yang cowoknya bukan yang ceweknya. Udah gitu kita duduk sebentar. Aku bilang ke si Chan, yuk kita selfie bareng. Dari seharian kita jalan gak ada selfie-selfienya. Oh iya ya Ustadz, pakai kamera saya aja. Saya pikir kamera dia karena lebih bagus kali ya. Enggak, sama aja sih, biasa kan sama-sama pakai yang produk Korea gitu. Gak usah disebut karena gak di-endorse. Keluar nih kamera dia nih. Saya pikir dia mau selfie doang. Ternyata entar saya nyalain lampu dulu. Saya pikir lampunya flashlight kan. Enggak, lampunya tuh sekeliling kamera dipasang lampu. Jadi itu Korea gitu banget coba. Di sini tuh dipasangin lampu nih. Jadi nyalain gini. Saya bilang, Chan, kamu tuh udah bening, udah glowing kayak gini, ngapain lagi pakai lampu? Gelap kata dia. Apanya yang gelap? Kamu? Oh saya. Saya pikir dia yang gelap, ternyata saya. Dasar pelecehan. Saya bilang, yaudah foto aja. Saya bilang kalau itu mah gampang, tinggal diedit. Nanti editnya bagian saya doang, biar kelihatannya natural gitu kan, baru posting. Intinya ternyata selfie juga harus pakai fikih. Karena Islam itu mencakup semua aspek kehidupan kita. Dari yang paling besar sampai yang detail-detail hal-hal sepele loh. Gimana yang hal yang sepele? Kata Nabi, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun. Gak boleh diremehkan. Bab selfie dibahas kayak gak penting banget. Penting dalam Islam. La tahkiranna minal ma'ruf syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun. Walaupun itu bahasa Arab. Walau jadi walaupun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun sekedar bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Itu aja dibahas dalam Islam. Sehingga dalam Islam senyum itu adalah sedekah. Kenapa kok senyum diibaratkan sedekah? Karena senyum itu membahagiakan hati orang lain. Sama seperti kita ngasih harta, pinjaman, duit, segala macam. Itu kan membahagiakan hati orang. Saya pernah ngasih kadang-kadang kayak beli apa gitu ya yang murah lah. Sebutlah misalnya harganya berapa mang kalau di Bandung. Pernah beli apa tuh kemoceng. Tahu kemoceng? Sapu yang untuk di dalam mobil tuh. Saya cari. Harusnya bisa beli di beberapa tempat yang bagus gitu, yang harganya mungkin 100.000, 200.000. Tapi saya sengaja kayak nyari penjual yang keliling. Datang seorang kakek-kakek. Dia kayaknya saya lihat di antara barang-barang yang dijual sama dia, ada yang dari banyak bahan plastik, ada kemoceng. Saya manggil, Mang, sini Mang gitu. Datang aja. Ini berapa kemoceng? Oh, cuman berapa dia sebut? Sebutlah misalnya 27.000. Ya udah saya kasih aja 50.000, udah gak usah dibalikin. Itu tuh dia saking bahagianya sampai nangis. Saking bahagianya, cuman dilebihin 23.000 sampai nangis. Buat dia 23.000 yang dilebihin itu tuh kayak bahagia banget, kayak anugerah banget sampai dia nangis. Terus nuhunnya berkali-kali, U-nya panjang, nuhun. Terus dia kayak mendoakan semoga Bapak begini. Itu tuh luar biasa. Begitu juga dengan senyum. Ketika kita tersenyum kepada seseorang, maka membahagiakan hatinya. Sehingga Nabi mengatakan, senyummu kepada saudaramu bagimu adalah sedekah. Sampai hal yang sepele-sepele kayak gini dibahas dalam Islam. Sehingga ketika kita bicara tentang selfie, itu bukan masalah sepele. Dalam Islam itu sesuatu yang berharga. Sehingga kalau benar selfie-nya, insya Allah menjadi ibadah. Kalau nggak benar, menjadi fitnah. Selfie yang gimana yang fitnah Ustadz? Selfie-nya ngedit 3 kali. Pertama pakai makeup, touch up dulu. Oh, touch up. Sekarang ada touch up model baru. Touch up-nya make up-an full, tapi hasilnya kayak nggak pakai apa-apa, tapi dia bagus ya. Apa sih istilahnya? Adalah pokoknya. Lagi ngetren kan? Jadi kayak nggak pakai make up. Kalau dulu kan make up-nya kan lipstiknya tebal banget, jarak sekilo kelihatan lipstik doang kan? Kalau sekarang mulai ada yang versi matte, glossy, apa. Terus ada yang terbaru, matte dan glossy di mix gitu kan. Pas belanja lipstick. Akhirnya lipstikannya di tangan penuh dengan lipstick.
Kok usah tahu kan saya punya istri. Belanja aja. Wah, cocok nggak ini? Kayaknya kurang deh, ganti lagi. Kayaknya kurang sampai 20 lipstick ada di tangan dia. Terus yang mana dong? Kayaknya bagusan ini di rumah deh. Akhirnya nggak jadi beli. Artinya dia touch up habis-habisan, blush on segala macam, pakai eyeliner. Eyelinernya tuh warna-warni. Dari mulai ujung bawah alis sampai ke bulu mata eyeliner. Sampai ditanya sama suaminya, habis hujan deres ya? Kenapa? Soalnya ada pelangi di mata kamu. Warna-warni soalnya. Saking banyaknya eyeliner. Udah di touch up, habis-habisan, sampai bulu matanya, sampai berat banget, mau buka mata tuh berat soalnya. Kamu kenapa sih kok kayak gayer gitu? Berat soalnya bulu matanya tebal. Akhirnya fotonya pakai kamera depan, yang paling bening. Kamera depan, belakang kan agak-agak kurang jelas ya. Kamera depan tuh yang paling bikin happy lah udah. Udah beres, foto pakai kamera depan. Sebelum diposting, edit dulu pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit, baru posting. Sehingga yang lihat, Masya Allah nih tipe gua banget nih. Pas ngelihat di sosial media, Masya Allah. Pas ketemu, auzubillah gitu kan. Nah itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Gak sesuai dengan aslinya. Karena aslinya, Masya Allah, 2 kali lipat lebih cantik daripada hasil editan. Jangan suuzon dulu. Intinya teman-teman, selfie itu juga bisa jadi fitnah. Tapi selfie juga bisa jadi sesuatu yang baik kalau misalnya dia masih sesuai dengan syariah. Selfie nggak usah terlalu berlebihan. Jangan selfie jaraknya dekat, udah gitu. Ini tuh hanya dipakai buat yang halal. Kalau suami kita datang, boleh. Yang nggak halal, udah gini aja. Nggak usah diginiin, udah gini doang. Gini artinya apa? Kerdil. Apaan sih lo misalnya? Orang Arab kalau bilang gini artinya wait, tunggu. Ya Allah, lahzah. Jadi gini. Orang Korea sek. Jadi little love. Jangan. Kecuali buat pasangan, untuk anak, untuk keluarga, boleh love. Apalagi yang kadang-kadang udah cadaran, keren kan cadaran, saya respect banget lah sama cadaran, hidup cadar. Jadi cadaran, jilbab buat saya sih dua-duanya syariah. Yang mau jilbaban mah enggak, saya mazhabnya mazhab jilbab. Tapi saya menghargai yang cadar. Cuman jangan sampai udah jilbab cadar pun fotonya lebih luar biasa. Wah kelihatan mata doang tapi matanya, kok kamu ngedip sebelah? Soalnya sebelah mata itu aurat Ustaz. Yang nggak aurat cuma sebelah. Oh, dia ngambil mazhab yang aurat itu sebelah. Kenapa nggak ditutup aja? Di Mesir itu ada cadaran tuh gini. Kenapa? Sebelah aurat, sebelah enggak. Ada yang cadaran gini. Ada yang cadaran gini. Ada yang cadaran juga buka tutup gitu kan ya. Artinya ini mazhab. Ini tergantung mazhab. Bukan itu yang mau dibahas. Perilakunya. Begitu juga nanti yang lebih ramai lagi masalah foto bareng, bumerang. Kita bumerang yuk, bumerang cewek-cewek kan, bumerang rame-rame. Standar lah itu gaya bumerang kayak gitu ya. Diri 1, 2, 3. Jadinya gimana? Jadinya kan gitu kan. Dan itu adalah dance. Ketika diposting yang lihatnya cowok itu jadi dance. Emang ada Ustaz ayat bumerang? Ada. Ayat Al-Quran bumerang? Ada. Ini emang Ustaz emang aneh ini. Mana ada ayat Al-Quran tentang bumerang? Ada. Baca surat An-Nur. Salah satunya Allah berfirman, wahai perempuan-perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian ketika kalian berjalan, karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Menghentakkan kaki, karena itu jadi kayak dance. Ayat itu emang gak menyebutkan istilah bumerang, karena Al-Quran dia harus relevan dengan setiap zaman sampai hari kiamat. Sehingga istilah yang digunakan itu adalah istilah nilai, bukan teknis. Bukan nama yang lagi ngetren pada masa itu. Dia bisa berubah nama, tetapi nilainya sama. Tentang menghentakkan kaki yang memperlihatkan lekuk tubuh. Jadi dance. Kan risih. Kita dance depan cowok-cowok diliatin like. Terus gimana dong? Kasihan itu ada aplikasi, ada bumerangnya, masa nggak dipakai? Boleh. Ya bumerang, ya udah duduk. Udah. 1, 2, 3.
Gitu kan aman ya. Nanti jadinya gimana? Jadi kayak tari saman. Nggak apa-apa gini, yang penting jangan udah gini. Entah apa yang merasukimu kan. Makanya jangan sampai seperti itu. Jutaan orang tidak menyadari. Kalau ternyata itu adalah salah. Apalagi ngomong pas telepon. Teleponnya sama yang lawan jenis. Halo, nggak usah dilembut-lembutin suaranya. Halo, nggak usah. Udah biasa aja kali ngomong mah. Halo, nggak usah. Halo, kamu kenapa? Iya, aku lagi sakit. Apa? Di Al-Quran juga dikatakan kalau kalian teleponan, jangan dilembut-lembutin suaranya. Emang gitu terjemahannya Ustaz? Ini terjemahan kontemporer. Ayat aslinya, wahai perempuan yang beriman, wahai istri Nabi, janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian ketika kalian berbicara. Karena itu akan menjadi fitnah penyakit di hati laki-laki yang punya penyakit. Ini artinya gara-gara telepon kita dia nggak bisa tidur. Tadinya mau nelfon operator gitu ya. Pas angkat telepon, selamat siang. Astagfirullahaladzim, langsung tutup teleponnya. Kenapa? Fitnah. Kita juga gitu, apalagi sama teman. Jangan dilembut-lembutin kayak orang lagi bangun tidur. Allah. Gak usah, biasa aja. Ustadz, suara saya udah lembut dari sononya. Ya udah, gak usah dikasar-kasarin juga. Halo. Gak usah digituin juga sih, biasa aja, senormal mungkin. Makanya saya tuh sering jadi fitnah. Itu siapa sih ustazah? Kalau bahasnya tentang jomblo-jomblo, ustazah. Itu tuh yang katanya sering tentang wanita gustar. Oh, Ustaz Hanan itu mah brewokan, jenggotan kok dibilang ustazah. Karena suaranya dan nggak dilembut-lembutin. Kalau dilembut-lembutin bahaya. Saya pernah nerima telepon. Terus yang teleponnya cowok. Assalamualaikum. Dia kayak, oh bukan assalamualaikum. Saya yang bilang assalamualaikum. Saya bilang. Dia angkat. Maaf mbak. Mbak tadi pesan makanan. Ya, sesuai aplikasi. Ya, ada tambahan lagi nggak? Enggak, udah gitu aja. Oh ya, makasih ya mbak. Tunggu ya mbak. Kan bete banget kan? Wah, gimana nih caranya? Pernah saya lagi kayak hilang suara. Pas muncul lagi bertahap, suaranya gede. Itu saya udah happy banget, ya Allah, please. Gini aja suara saya, jangan dirubah lagi gitu. Jadi pas saya telepon, halo. Mas, tadi pesan makanan? Ya. Cuma bertahan seminggu. Minggu depan balik lagi. Alhamdulillah. Emang itu mah takdir Allah lah ya. Yang jelas, jangan dilembut-lembutin. Itu ada perilakunya diajarin di Al-Quran. Makanya belajar Islam itu bukan cuma belajar ibadah, tapi belajar perilaku kita. Belajar bagaimana kita cara menampilkan akhlak dan moral kita kepada orang lain. Termasuk gimana cara kita untuk bersikap. Gimana cara kita memperlakukan orang lain. Gimana cara kita ngerespon orang lain. Termasuk di sosial media. Dibahas semua. Masalah bab dibully sesuai dengan judul kita. Apa judul kita hari ini? Joker. Apa pembahasan tentang joker? Salah satunya tentang dibully, dihina, dicela, dicuekin. Karena kenapa? Menurut joker, penjahat itu adalah orang baik yang disakiti. Itu versi dia. Kalau versi kita, orang baik yang disakiti itu nggak harus jadi joker, nggak harus jadi musuhnya Batman. Karena orang baik yang disakiti, kalau dia paham konsep Islam, dia akan tahu gimana ngeresponnya. Setidaknya yang paling sering dibahas itu, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba gara-gara balasan yang baik itu, kita bisa merubah orang yang memusuhi kita menjadi sahabat yang ngebelain kita. Itu konsep Islam. Sehingga gak jadi joker, malah jadi temennya Batman. Kenapa? Karena dia mengubah musuh menjadi orang baik. Nabi Sulaiman, salah satu kehebatan Nabi Sulaiman apa? Menaklukkan jin ya. Sehingga di zaman Nabi Sulaiman, jin itu tunduk sama Nabi Sulaiman. Walaupun gak beriman. Yang tunduk kepada Nabi Sulaiman, jin bukan hanya jin yang beriman. Jin yang gak beriman sekalipun. Kayak Ifrit, itu gak beriman. Dia gak masuk agamanya Sulaiman.
Tetapi dia tunduk kepada Sulaiman. Apa buktinya? Kalau kita baca kisah sirah Nabi Sulaiman di dalam banyak hadis, salah satunya kisah jin freediver. Karena di zaman Sulaiman ada jin yang tugasnya adalah mengambil mutiara-mutiara di laut lepas. Dan dia ngambil mutiara itu dengan menyelam. Dan dia nggak pakai tabung udara, artinya free dive. Ternyata free diver paling pro itu adalah jin zaman Nabi Sulaiman. Itu nyelamnya dalam banget, ngambil mutiara. Satu hari, ini kisah nyata dalam hadis, free divernya jin pergi ke dapur, ketemu sama jin chef. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu profesi jin banyak. Ada chef, ada free diver, ada server, ada apalagi rider, ada misalnya arsitek, ada orang sipil. Jadi yang ngerjain bangunan-bangunan tinggi itu jin di zaman Sulaiman. Terus manusia ongkang-ongkang kaki, santai. Pembantu di rumahnya jin, supir jin. Jadi kalau dia mau jalan, jin terus sini jalan. Kalau dia lagi rumahnya kotor, panggilin jin nih bersihin rumah gua, jin. Jin berkhidmat kepada manusia di zaman Sulaiman. Kenapa? Takut sama Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad lebih keren lagi. Nabi Sulaiman udah keren, Nabi Muhammad lebih keren lagi. Kalau Nabi Sulaiman berhasil membuat jin tunduk, tapi kalau Nabi Muhammad berhasil membuat jin masuk Islam. Makanya ini yang kita belajar dari Rasulullah. Bukan hanya mampu menakuti orang lain, bukan hanya mampu membuat orang lain tunduk, bukan hanya mampu menguasai orang lain, tapi bisa enggak menjadikan orang lain itu sebagai teman kita, sahabat kita, bahkan pembela kita. Itu tuh akhlak Nabi banget. Sehingga seorang Umar bin Khattab yang hari ketika dia pengen bunuh Nabi, dia udah ngeluarin pedangnya dan sarungnya ditinggalin di rumah. Artinya dia nggak akan balik ke rumahnya sebelum membunuh Nabi. Keluarin pedang, sarung ditaruh di rumah, dia keluar. Aina Muhammad? Dia tanya. Mana Muhammad? Kamu tahu nggak di mana Muhammad? Emang kenapa wahai Umar kamu pengen ketemu Muhammad? Saya mau buat perhitungan sama dia. Hari ini hanya akan ada satu orang yang mati di antara orang Quraisy. Kalau nggak Muhammad, berarti Umar. Kata laki-laki itu, ya Umar, sebelum kamu ngurus rumah tangga orang lain, keluarga orang lain, kabilah orang lain, yaitu Muhammad, urus dulu keluarga kamu sendiri, kabilah kamu sendiri. Apa maksud kamu? Kata Umar, adikmu Fatimah. Kenapa dengan Fatimah? Dia sudah mengikuti agamanya Muhammad. Urus dulu rumahmu sebelum kamu urus rumah orang. Balik arah Umar cari rumah Fatimah. Ketemu dengan Fatimah, ketemu dengan iparnya, ketemu dengan satu orang sahabat yaitu Khabab yang lagi ngajarin Al-Quran kepada Fatimah. Marah Umar, saking marahnya dia menampar dan memukuli keluarganya. Dipukulin tuh, digebukin tuh iparnya, dipukuli, ditampar adiknya. Lalu tiba-tiba setelah dia reda marahnya, dia ambil satu lembaran suhuf yang isinya surat Toha. Dia baca, Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan min rabbikal mimman khalaqal arda was samawatil ula, dan seterusnya. Tentang pembukaan surat Toha. Ketika Umar membaca surat Toha, alhamdulillah berangsur-angsur emosi Umar itu mulai reda. Kemudian dia datang kepada Nabi, melihat wajah Nabi langsung berubah drastis dari benci menjadi cinta. Itu tuh Nabi banget. Bisa membuat orang yang benci sama kita jatuh cinta kepada kita. Itu tuh akhlak Nabi banget. Itu lebih dahsyat daripada siapapun. Makanya yang kita bahas tentang Joker itu bukan sekedar masalah film. Saya nggak nonton filmnya. Terus Joker ini tentang apa? Tentang konsep Islam dalam masalah moral. Terutama konflik antara kita dengan geng kita. Konflik antara kita dengan orang lain. Konflik antara kita di sosial media dengan haters. Gimana menanggapinya? Karena kita udah capek ribut dan debat terus di sosial media. Nggak ada baiknya untuk bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia, anak mudanya berdebat terus antara satu dengan yang lain. Tapi kita didebat duluan Ustadz, kita dicela duluan. Makanya Islam mengajarkan kita, idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Nggak sanggup Ustadz, ada solusi kedua. Solusi keduanya apa?
Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya udah diam aja, jangan di replay. Itu pilihannya. Kalau kita baik, maka balas dengan kebaikan. Nggak sanggup, minimal jangan jadi jahat, diam aja deh. Itu ajaran Islam. Dan itu jangan hanya dipakai dalam kehidupan kita dengan langsung dengan orangnya. Karena kita sekarang justru banyak konfliknya di sosmed. Sosmed kita itu luar biasa. Hiruk pikuknya itu rame banget. Nyaring banget. Bising banget sosmed kita. Kita punya sekian followers, mungkin setengahnya haters. Kayak kemarin, saya posting tentang ada anak yang kena kanker gara-gara makanannya tidak terjaga. Ada aja yang nge-hate, ada yang bilang, wah ini yang videoin tega banget sih ngeliat anak kayak gitu bukannya ditolong. Dia nggak tahu siapa yang videoin, istri saya. Dan istri saya yang memvideokan itu punya 15 rumah teduh, menampung ratusan pasien kanker yang kurang mampu. Anak itu salah satunya yang sedang kita observasi. Tapi kan netizen maha tahu maha benar ya. Sehingga gimana cara kita nanggepin ya kayak gini? Kalau mau kepancing, wah bisa panjang itu tulisannya, di scroll juga nggak beres-beres ya. Tapi nggak mau kepancing lah, dia nggak tahu. Kadang-kadang saya motivasi, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Muncul komen, Allah kok katanya pinjam, emang Allah miskin? Berarti dia nggak ngerti ayat. Padahal itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. May yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik kepada Allah, Allah balas berlipat ganda. Meminjam bahasa Allah. Kok Allah minjam sih kayak butuh aja? Ini namanya kiasan, bukan sebenarnya. Sama kayak Allah bertanya, emang Allah nggak tahu kok nanya? Bukankah Allah maha tahu, kenapa nanya? Itu emang gaya bahasa Al-Quran. Kadang Allah itu menyampaikan berita dengan bertanya. Contoh, Allah bertanya kepada kita, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian? Tapi dikasih tahu malah. Atau Allah bertanya kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kan Allah tahu tongkat. Kenapa Allah nanya? Allah pengen ngasih tahu kepada Musa itu bukan ular ya, itu tongkat beneran. Itu udah jadi gaya bahasa Al-Quran menyampaikan berita dengan pertanyaan. Musa bilang, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat saya ya Allah. Saya pakai untuk berjalan, saya pakai untuk menggiring ternak, saya pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Allah bilang, Alqiha ya Musa, coba kamu lempar wahai Musa. Fa'idha fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar oleh Musa, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Jadi Allah lagi pengen ngasih tahu Musa, ini bukan ular ya, ini tongkat. Kamu sendiri loh yang ngomong. Tongkat ini udah bersama kamu sekian tahun ya. Kamu pakai untuk ini. Untuk menegaskan itu tuh tongkat banget, bukan ular. Sehingga ketika Allah bilang meminjam, ketika Allah mengatakan berdagang dengan hambanya, itu adalah kiasan. Tapi ada aja orang yang maha tahu, maha benar, sehingga dia nge-hate speech. Dasar ya. Gak sopan kalau ngomong tentang Allah. Kok Allah minjam, kok Allah begini, kok Allah begitu. Karena dia gak paham. Nah gimana sikap kita? Kalau kita gak sanggup membalas dengan yang lebih baik, faliyakul khairan, maka pilihan kedua, auliyasmut, diam aja. Dua pilihan. Mau menjadi orang yang paling bertakwa, pilih katakan yang lebih baik, ucapkan yang lebih baik, sikapnya lebih baik daripada sikap orang kepada dia. Ini takwa yang paling baik. Nggak sanggup takwa yang paling baik, minimal takwa semampunya, diam. Itulah maksud dari ayat Allah di dua surat yang berbeda. Satu, di surat Ali Imran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang ideal.
Kalau kita dicela, balas dengan memuji. Kalau kita dihina, balas dengan menghargai. Kalau kita dicurangi, balas dengan justru memberikan bantuan, pertolongan. Ini takwa udah ideal banget. Tapi kan gak selalu sanggup ya takwa kayak gitu kan. Kenyataannya kita emosi. Terus gimana dong Ustadz kalau kita nggak bisa haqqa tuqati, idfa billati ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Gimana caranya Ustadz? Muncul lagi ayat di akhir surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Kalau di Ali Imran, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lihat Islam, selalu ada pilihan. Jadi kalau kita nggak mampu takwa yang ideal, yaitu membalas bulian dengan kalimat yang baik, ya udah minimal takwa semampu kita. Apa itu? Diam, jangan di-replay komennya. Nggak tahan Ustadz, hapus aja komennya. Sebel Ustadz, blok aja nomornya. Tapi jangan debat. Kenapa? Debat itu hanya akan membuat keramaian, kericuhan yang tidak produktif bagi umat dan bangsa. Gak apa-apa ngeblok kalau dia udah keterlaluan. Saya dulu pernah, kan beberapa kali saya juga pernah dibully walaupun masih amatiran lah ya dibandingkan Ustadz Felix kan. Masih mending lah. Tapi yang mending juga lumayan, saya baca semua tuh. Kalau lagi nggak kontroversi, paling komennya 200, 300. Kalau lagi kontroversi, 17.000 komen. Salah satunya yang luar biasa, ada yang bilang, anjing neraka jahanam. Hah, astagfirullah. Kita dibilang anjing aja marah kan? Ini udah anjing, anjing neraka. Dan nerakanya bukan neraka biasa, jahanam. Wow. 3 kali lipat, udah anjing, neraka, jahanam pula, udah gak ada yang lebih buruk lah daripada itu. Itu saya baca, terus gimana, dibalas? Enggak, sebel banget, sedih, marah, manusiawi, tapi tahan diri, jangan sampai balas. Gak sanggup juga saya bilang semoga kamu jadi orang soleh, ya gak sanggup saya. Anjing neraka jahanam, kamu itu soleh banget, enggak. Saya belum sanggup, takwa saya tuh belum haqqa tuqati. Makanya saya mengambil pilihan takwanya mastata'tum, yang saya mampu aja. Diam. Paling di-delete komennya atau di-blok akunnya, tapi nggak akan di-replay dengan keburukan. Dan itu banyak. Ternyata ini adalah ajaran Islam tentang perilaku sosial media. Balik lagi ke judul. Joker ini kan masalah dibully baru sebulan yang lalu tuh. Ada artis Korea bunuh diri gara-gara apa? Dibully, nggak tahan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak punya iman. Kasian. Di Jepang tingkat bunuh diri tinggi banget. Saya pernah cerita sampai, karena kan alhamdulillah setiap winter saya kan ke Jepang main snowboard ya, dan selalu ada kasus bunuh diri. Kalau di Jepang tempat bunuh diri favorit itu adalah nabrakin diri ke MRT, kereta cepat. Sampai ada aturan, ada undang-undang di Jepang, kalau bunuh dirinya di MRT, maka yang kena denda keluarganya. Kenapa? Soalnya ngerepotin orang. Repot banget kalau udah ada kejadian MRT bunuh diri, itu repot. Semua delay, semua orang jadi nggak sesuai. Kan orang Jepang disiplin ya. Kalau udah delay mereka bete banget. Belum lagi nanti masalah yang kasus ini di TKP-nya ribet dan luar biasa, macet di mana-mana. Mereka nggak terbiasa macet kayak kita karena transportasi publiknya bagus. Jadi yang kena denda keluarganya, akhirnya ganti. Nggak lagi bunuh diri di MRT biar keluarganya nggak repot. Terus bunuh dirinya online. Sampai ada bunuh diri online. Ada platform digital, aplikasi bunuh diri online. Bisa order, go bunuh diri. Di Jepang, tahun 2017. Kasusnya rame. Pas saya datang, pas habis kejadian dan lagi viral tuh di televisi Jepang. Kita bisa mesen orang untuk bunuh diri, terus orangnya datang, kita bisa pilih menunya, bunuh diri pakai apa. Yang paling sakit itu bunuh diri dengan diputusin. Itu paling berat. Diputusin sama mantan, terus jadiannya sama sahabat. Itu. Terus akun kita diblok, nggak bisa kepo. Siapa tahu dia udah nggak bahagia, saya mau nyamber, gitu kan ya. Begitu muncul desas-desus dia nggak bahagia, mulai postingannya sedih-sedih. Sabar ya, laki-laki emang kayak gitu sih. Mulai caper-caperan lagi, nggak ada. Ternyata dia punya
Bunuh diri itu bagi orang Jepang tuh udah kayak jadi pilihan yang paling sering dipakai. Bete dikit bunuh diri. Gue hari ini gak enak badan, terus bunuh diri orangnya. Gue bete banget nih hari ini, terus bunuh diri. Gue ilfil banget sama dia, terus bunuh diri. Bunuh diri itu gampang banget. Di Korea tempat favorit bunuh diri di Seoul itu adalah jembatan ya, yang terkenal itu. Sampai pemerintah Seoul bikin kebijakan buat telepon umum gratis di setiap berapa meter di jembatan. Saya ngeliat, tanya ke guide, itu kenapa si Chan, itu kenapa kok banyak telepon umum di tengah jembatan? Emang ada orang yang mau telepon di tengah jembatan? Itu untuk mengurangi kasus bunuh diri. Gimana ceritanya? Biasanya orang Korea itu kalau mau bunuh diri, salah satu yang bisa membuat niatnya diurungkan itu kalau bisa dibujuk oleh keluarga. Rata-rata masalahnya itu masalah rumah tangga, masalah cinta, masalah diabaikan. Orang Korea itu paling gak kuat ketika diabaikan oleh keluarganya, jadi dia ngerasa hidup saya udah selesai, udah bunuh diri aja. Jadi penolakan publik buat mereka itu telak banget, sehingga muncullah kasus artis bunuh diri gara-gara penolakan publik lewat bulian. Terus disediakanlah telepon umum, biar apa? Sebelum bunuh diri dia telepon keluarganya, dan telepon itu gratis, karena masa mau bunuh diri harus bayar ya? Udah lama bunuh diri, pas nelfon, titit, Anda belum masukin koin. Bunuh diri aja lah. Makanya dibikin gratis, kayak telepon umum zaman dulu di Indonesia sebelum ada internet kan. Dulu kan di mana-mana ada telepon umum tuh. Saya masih ngerasain. Pakai koin 100 rupiah, telepon. Mau habis, titit, masukin lagi, masih lanjut, gitu kan. Terus ganti jadi wartel, ya. Era-era wartel, semuanya bikin wartel. Wartel lewat, ganti lagi warnet. Semuanya bikin warnet. Sekarang semuanya udah pakai gadget. Berarti Ustadz hidup tahun berapa Ustadz? Udah tua lah pokoknya. Pernah ngerasain era perpindahan dari masa dulu kita nggak ada gadget, sosial media, sampai sekarang jadi edik dengan gadget, nggak bisa lepas dari gadget. Kalau lepas juga nggak jauh-jauh. Nah di Korea kenapa orang gampang bunuh diri? Kayak kasus-kasus Joker. Joker ini kan ekspresi keputusasaan. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya jadi orang jahat. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya jadi orang gak benar. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya pengen ngebales, jadilah psikopat. Putus asa dari perlakuan publik setidaknya bunuh diri. Dan dalam Islam gak ada kata putus asa. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu dalam Islam. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga ternyata pembahasan sosial media yang berakhir dengan bulian lalu bunuh diri itu harus dibahas dalam Islam. Bukan hanya ngebahas bab ibadah. Makanya segmentasi dakwah saya itu anak muda. Dan saya mencoba untuk ngulik masalah anak muda apa sih? Itu aja yang dibahas. Dulu sebelum ada pemuda hijrah, dakwah saya di masjid-masjid, segmennya bapak-bapak, kakek-kakek. Materi favoritnya Sakaratul Maut. Hari ini kita membahas ciri-ciri husnul khotimah. Weh, semangat itu. Minggu depan jihad, pengajian hari Ahad gitu kan ya, habis subuh membahas ciri-ciri su'ul khotimah, yang datang cuma 2 orang. Kemarin husnul khotimah banyak, yang su'ul khotimah nggak ada yang berani datang, takut. Di antaranya ada yang meninggalnya sakaratnya lama, berminggu-minggu, nggak beres-beres. Ada seseorang yang zalim banget, dikenal sebagai preman pasar, itu meninggalnya tuh loncat-loncat di dalam kamarnya, kayak banting-banting diri, terus ngejedok-jedokin kepala ke dinding, saking sakitnya. Macam-macam lah, tetapi kita wajib berhusnuzon. Artinya setelah berubah segmentasi menjadi segmen anak muda, maka saya mencoba untuk mendalami masalah anak muda itu apa. Ternyata salah satu realitas penting dalam kehidupan anak muda adalah sosial media. Muncullah Joker untuk ngebahas perilaku kita, sikap kita terhadap perilaku sosmed, perilaku netizen. Itu memang menyakitkan teman-teman. Pernah gak ngerasa gak betah di grup WhatsApp? Pengen live group, tapi takut dibilang baper. Bertahan di grup gak kuat. Kadang-kadang kita bete sama isi grupnya. Kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa kayak dicuekin. Tadinya mereka chat rame, saling respon. Begitu kita nimbrung, diem. Kenapa ya giliran saya ikut ngobrol pada diam? Ya udahlah, mungkin mereka pada sibuk. Oke sekali.
2 kali, 3 kali. Setiap kita angkat satu topik, diam. Ganti topik, rame lagi. Topik kita, diamin lagi. Topik yang lain, rame lagi. Wah, kayaknya mereka dengki banget sama gua nih. Soalnya cuma gua doang yang sukses. Ya, gaya mulai muncul sombong. Ya udah, gua nggak betah lagi nih di grup nih. Grup apa? Bisa grup geng SMA, bisa geng SMP, bisa geng SD, bisa geng TK, bisa geng satu bidan pas lahir bikin grup. Kan gampang banget bikin grup. Tapi itu semuanya adalah perilaku kita. Sabar nggak kita ngadepin yang kayak gitu? Dan apa untungnya sih jadi objek bulian? Apa untungnya kalau kita sabar ketika kita dicela, dihina, dibully di sosial media, di hate speech? Apa untungnya buat kita? Untung apa rugi sih sebetulnya buat kita? Kalau ngelihatnya dari angle agama, angle akhlak Nabi, sebetulnya itu untung banget. Kenapa untung banget? Dosa-dosa kita diambil sama mereka satu persatu. Makin berat bulian dan hate speech-nya, makin banyak dosa kita yang diambil. Kalau udah habis dosa kita, Ustaz, saya mau orang yang udah gak punya dosa. Misalnya nih, ngerasa udah gak punya dosa, walaupun udah pasti punya lah. Kalau kita ngerasa kayaknya dosa kita udah banyak banget yang diambil orang, gimana Ustaz? Berarti pahala mereka yang ditransfer ke kita, kan enak ya? Kita gak tahajud, tapi kita dicatat, dia tahajud malam ini. Kita gak sedekah, dia sedekah. Kita nggak puasa Senin Kamis, dia puasa Senin Kamis. Kita nggak tilawah 1 juz, dia tilawah 1 juz. Dari mana semua amal soleh itu kita dapetin? Dari orang yang rajin tahajud, tapi ngebicarain aib kita. Dari ahli sedekah, tapi menggibahin kita. Dari orang yang rajin tilawah Al-Quran, tapi membuka aib kita. Dari orang yang banyak berbuat amal soleh, tapi masih memfitnah kita. Dari mereka kita dapat pahala itu. Sekarang, berarti kalau kayak gini, untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung. Terus mana ada orang untung terus dia marah-marah. Untung nih gua nih. Gak ada kan ya? Namanya orang untung kan happy kan? Dapat untung dari dagang 1 juta, 2 juta. Gua bete banget hari ini. Kenapa? Untung dagangan gua. Ada gitu orang kayak gitu? Gak ada. Yang namanya untung pasti happy. Alhamdulillah hari ini saya dapat sekian juta untung dari dagangan saya. Kan happy. Berarti kalau kita masih bete, kita belum benar-benar yakin kalau itu sebuah keuntungan buat kita. Di sini yang perlu dilatih adalah keyakinan as-siqah. Ya, percayanya kita dengan janji Allah dan Rasul. Tapi kita nggak boleh emosi, Ustadz, boleh. Tapi jangan larut. Apa kita nggak boleh sedih, Ustadz? Boleh. Tapi jangan larut dalam kesedihan. Harus cepat recovery-nya. Kenapa cepat recovery? Karena kita percaya ternyata itu nggak rugi kalau kita sabar. Justru itu untung buat kita. Makanya ketika Nabi dibully dengan kalimat aftar, Muhammad itu mandul. Nabi pernah dibilang mandul. Gara-gara apa? Gara-gara putra beliau meninggal. Anak laki-laki Nabi meninggal. Sehingga orang-orang yang benci sama Nabi punya satu narasi untuk menjelek-jelekan Nabi, yaitu kata mandul. Sehingga muncullah hashtag Muhammad mandul, viral. Kemana Nabi pergi? Muhammad mandul kata mereka. Kalau bahasa Arabnya, abtar, rajulun abtar, laki-laki mandul. Sedih Nabi dibully kayak gitu. Pergi ke pasar, orang-orang gak mau ngomong sama Nabi, karena apa? Karena dianggap Nabi itu membawa sial, takut ketularan mandulnya. Terus bikin festival, bikin sayembara, stand up comedy. Di mana? Di panggungnya Mekah. Panggung Mekah waktu itu, di Mekah itu ada sosial media. Cuman sosial medianya bukan aplikasi, bukan platform digital. Sosial media mereka pasar. Itu sosial media zaman dulu. Jadi lambe turahnya itu ada di pasar. Di zaman Nabi. Jadi sosial media kan itu media bersosial kan? Mendapatkan informasi yang lebih up to date, itu namanya sosial media. Sosial media di zaman Nabi adalah pasar, namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Nah, di pasar Ukaz ini, orang-orang yang benci sama Nabi bikin panggung, stage kayak gini. Terus mereka bikin stand up comedy. Siapa yang bisa bikin cerita lucu dengan judul Abtar, dikasih hadiah. Sehingga datanglah para komedian-komedian, penyair-penyair seluruh penjuru Hijaz ke Mekah pengen dapat hadiah dengan menampilkan performance cerita lucu
yang bertemakan abtar, laki-laki mandul. Coba segitunya. Muncullah orang yang bilang, kemarin gue lihat seberapa gerget lo tentang abtar, gitu kan ya. Akhirnya dia bilang, kemarin ada cowok diusir istrinya. Kenapa? Soalnya ketahuan dia mandul. Wah, ketawa rame-rame. Siapa cowok yang dimaksud? Rasulullah SAW. Jadi hinaan, celaan, bulian kepada Nabi itu nggak biasa, teman-teman, luar biasa. Kita pernah digituin, Nabi lebih daripada itu. Kita kalau digituin kadang-kadang sebagiannya emang benar, emang kita hina ya. Kalau Nabi kan emang mulia, nggak ada hinanya. Tapi dihina-hinain habis-habisan. Apa sikap Nabi? Ketika Nabi dibully, dicela, dihina, disakiti, apa sikap Nabi? Sikap Nabi adalah kalau Nabi sanggup, kadang-kadang Nabi hanya tersenyum kemudian pergi. Kalau Nabi lagi berat hatinya, kadang-kadang Nabi nggak tersenyum, diam saja kemudian Nabi pergi. Sabar. Terus mentok-mentoknya Nabi ketika udah pergi, buliannya makin menjadi-jadi, Nabi mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik. Nggak pernah Nabi ngedoain yang buruk untuk kaumnya. Ya Allah, mudah-mudahan yang membuli saya hari ini bisu semuanya. Nggak ada Nabi doain kayak gitu. Seandainya Nabi doa kayak gitu, besok itu di Mekah banyak orang udah bisu. Tiba-tiba Allah udah gak bisa ngomong. Kenapa? Kena doa Nabi. Karena doa Nabi itu ngeri kan. Nabi pernah gak doa orang dengan kecelakaan? Pernah. Yang saya tahu sekali. Siapa? Anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini yang celaka bukan cuma dia sendiri. Istrinya, anaknya celaka sekeluarga. Ini keluarga memusuhi Nabi istiqomah banget. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Anak Abu Lahab menceraikan anak-anak Nabi, kan dua anak Nabi dinikahi oleh dua anak Abu Lahab kan, itu diceraikan dengan cara diseret dari rumahnya ke rumah Nabi, diusir, dihina-hina, kamu tuh perempuan hina sama seperti ayahmu, sama seperti ibumu. Pokoknya Nabi sedih banget diperlakukan, anak beliau kayak gitu, Zainab dan Ummu Kulsum kalau nggak salah. Sehingga Nabi marah. Ketika Nabi marah, akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, utuslah serigalamu untuk laki-laki yang telah menghina putri saya. Utuslah serigalamu. Itu doa Nabi itu untuk anak Abu Lahab. Saking marahnya Nabi. Kenapa? Karena yang dihina adalah perempuan. Nabi kalau udah bab perempuan, itu langsung berat banget hati beliau. Kalau ada yang ganggu cewek, Nabi itu marah banget. Orang Yahudi ngeganggu perempuan muslimah di Madinah, diperangi satu kaum. Laki-laki ini mengganggu anak Nabi yang perempuan yang dihina-hina. Padahal anak Nabi itu soleh banget, Zainab. Ya Allah, utuslah serigalamu untuk laki-laki yang telah mencela dan menghina putri saya. Sejak saat itu, anak Abu Lahab ketakutan. Ketakutan banget. Kenapa ketakutan? Karena dia percaya doa Muhammad itu ajaib. Tapi dia gak mau beriman. Ini kan aneh kan? Kalau dia gak percaya, ngapain dia takut? Kalau dia anggap Muhammad itu bukan Nabi, ngapain dia takut? Kalau dia anggap Muhammad itu doanya gak didengar Tuhan, ngapain dia takut? Dia takut adalah bukti nyata kalau dia sebenarnya percaya Muhammad itu benar, cuman ego dan sombong membuat dia gak mau beriman. Nabi berdoa. Dan dia mendengar doa itu, dia takut, gemetar. Di depan dia ada Nabi berdoa. Udah gitu dia pulang, dia gemetar, menggigil, keluar keringat dingin. Satu hari ketika dia diajak oleh ayahnya untuk rihlah. Rihlah dulu itu adalah perjalanan dagang. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlah syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah di musim dingin dan di musim panas. Berdagang nih, anak Abu Lahab pergi ke Syam. Satu rombongan, satu karavan yang jumlahnya ratusan orang. Ketika mereka berjalan, anak Abu Lahab meminta kepada ayahnya, ayah, aku ingin punya banyak pengawal. Minimal 10 orang pengawal. Aku takut diserang oleh serigala di tengah padang pasir. Padahal udah berapa bulan yang lalu Nabi mendoakan dia masih ketakutan. Sehingga dalam perjalanan dia bisa dikawal supaya nggak ada serigala. Jadi pengawalnya itu mengelilingi dia di tengah jalannya. Kanan, kiri, depan, belakang, sisi, pinggir-pinggir, semuanya pengawal. Nggak ada celah untuk seekor semut pun lewat, apalagi serigala, dikawal. Ketakutan. Jalan dengan dikawal ketat. Udah kayak RI1 yang luar biasa. Udah kayak Presiden Amerika, udah kayak Presiden Turki. Kalau Presiden wajar dikawal kayak gitu. Ini orang biasa. Kenapa? Ketakutan. Tapi doa Nabi itu nggak ditolak sama Allah. Kejadian, ketika dia udah istirahat di sebuah rest area, berhenti,
tidur nih. Pas tidur pun dia minta pengawalnya semuanya mengelilingi tendanya dia. Anak Abu Lahab, dia tidur di dalam tenda, pengawalnya duduk di sekeliling tenda. 2 lapis. Jadi kalau ada yang lewat masih ada pagar kedua, pagar betis. Coba kebayang nggak tuh gimana parnonya dia dengan doa Nabi. Dia tidur itu pun masih gelisah. Udah 2 lapis pengawalan masih gelisah. Nggak bisa nyenyak tidur. Sampai akhirnya Allah takdirkan pengawalnya tidur semuanya. Mana bisa melawan kebesaran Allah? Nggak bisa. Kalau Allah udah berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi. Dikawal oleh sekian puluh orang tidur semuanya. Satu kafilah tidur semuanya kecuali anak Abu Lahab. Semuanya tidur kecuali anak Abu Lahab. Kebayang gak tuh? Tidurnya lelap lagi. Padahal mereka gak ada niat tidur. Gak rela bahkan untuk tidur. Jangan sampai tidur ya. Tidur. Tidur serentak semuanya. Kecuali anak Abu Lahab. Datanglah seekor serigala. Masuk ke tengah-tengah karavan. Mencari tendanya anak Abu Lahab. Bukan yang lain. Dia gak nyari tenda yang lain. Gak nyari orang yang lain. Cuman anak Abu Lahab yang ada di tengah-tengah karavan. Kalau mau makan kenapa gak makan yang di pinggir ya? Dia cari, dia endus-endus, ketemu tenda anak Abu Lahab masih bolak-balik nggak bisa tidur. Dia mangsa anak Abu Lahab dicabik-cabik, teriak-teriak tapi nggak ada yang bangun, sampai akhirnya tubuhnya itu sudah hancur dimakan sama anjing atau serigala yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika serigala itu udah pergi, orang bangun dari tidur melihat anak Abu Lahab sudah mati dalam keadaan menggenaskan. Itu kisah nyata. Cuman sekali itu Nabi mendoakan keburukan, saking gak tahannya Nabi ketika melihat putri beliau diperlakukan sangat hina oleh anak Abu Lahab. Sisanya Nabi bersabar. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi mau, Nabi itu bisa banget. Dihina dikit, stroke loh. Stroke orang. Kalau Nabi mau gampang. Ada yang macam-macam sama Nabi. Kalau mau hidup terakhir hari ini, besok udah gak ada. Ada yang bilang Nabi mandul, kamu lebih mandul lagi. Mandul beneran itu. Tapi Nabi gak membalas itu. Berarti Nabi sedang menteladankan kepada kita sebuah teladan, sebuah sikap, sebuah akhlak. Kalau kita dibully, belajar. 2. Kalau gak bisa balas yang lebih baik, minimal diam. Terus apa untungnya Ustaz kita diam? Apalagi kita membalas dengan kebaikan. Banyak untungnya. Ketika kita dibully, tapi kita diam. Kata Nabi, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mendoakan kita. Didoain malaikat loh. Jadi yang jomblo dibully, udah sabar. Kenapa? Justru itu kesempatan didoain sama malaikat. Pas kita dibully, dasar kamu emang gak laku-laku, diam aja gak usah dibales. Sambil diam kita bilang, malaikat doain saya cepat nikah ya. Malaikat amin. Gitu malaikat teh. Ternyata yang ngebully kita gak nikah-nikah, kita duluan. Yang dia kecengin justru jadiannya sama kita. Kan seru ya. Gimana caranya bisa kayak gitu Ustaz? Rahasianya tadi, diam. Dan itu hadis Nabi kepada Abu Bakar. Kalau kamu dicela, kamu diam, Allah mengutus malaikat untuk mendoakan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Dibilang bodoh, malaikat mengatakan berikan dia ilmu ya Allah. Dia bilang miskin, malaikat katakan beri dia harta ya Allah. Dibilang hina, malaikat katakan muliakan dia ya Allah. Apapun keburukan yang diucapkan manusia kepada dia, malaikat mendoakan dengan kebaikan yang sebaliknya. Rugi apa untung? Untung. Kalau kita faham. Sehingga gak boleh kita terlibat dalam perdebatan bully-bulian di sosial media, apalagi di grup, apalagi beda grup. Live group, berjamaah. 5 orang, bikin grup baru. Sisa 1 orang, yang di sini 5 orang, tapi di antara 5 itu ada 1 orang tetap di sini. Untuk jadi apa? Mata-mata. Sehingga lagi chat apa di sini, capture, forward ke grup sebelah. Di grup sebelah lagi ngomongin kita. Wah nggak benar nih segala macam. Ini namanya satu kelompok membicarakan kelompok yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini tutorial sosial media di surat Al-Hujurat.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la yaskharu qaumun min qaum. Janganlah satu grup WA membicarakan keburukan grup WA yang lain. Emang ada ayat grup WA, Ustaz? Ini kan kelompok. Diterjemahkan dalam konteks sosmed. Janganlah satu grup membicarakan satu grup yang lain. Wa asan ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi grup WA sebelah isinya orang yang lebih soleh daripada grup WA sini. Kan ya? Wala nisa'um min nisa. Janganlah grup WA yang cewek-cewek membicarakan grup WA cewek-cewek yang sebelah. Bikin grup WA baru pulang umroh, namanya solehah. Baper-baperan, akhirnya live grup setengah, bikin solehah 2. Akhirnya grup solehah 2 ngebicarain solehah 1. Yang solehah 1 ngebicarain solehah 2. Ada ayatnya, la yaskhar qaumum min qaum wala nisa'um min nisa. Itu solusi banget, ajaran Al-Quran banget tuh. Itu Islam, bukan hanya ibadah, tapi perilaku sosial kita juga Islam. Sehingga nanti dampaknya bukan hanya soal damai, nggak rame-rame, nggak ribut-ribut, enggak. Tetap bernilai pahala, bahkan bernilai pertolongan Allah, keajaiban dari Allah. Kalau kita sadar itu tuh jalan dapatnya perhatian Allah. Karena Allah itu perhatian banget sama yang terzolimi. Perhatian banget loh. Jadi kalau kita lagi caper-caperan sama Allah, salah satu cara caperan sama Allah, Allah attention seeker gitu kan, pencari perhatian Allah. Caranya gimana? Kalau kita lagi dizolimi dan disakiti, jadilah orang yang sabar. Pasti Allah ngebelain kita banget. Allah pasti ngebelain kita banget. Allah pasti akan berpihak sama kita banget. Sampai Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Sabar ya wahai hambaku, sesungguhnya pertolongan aku sudah dekat. Allah tuh ngehibur kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih hambaku, aku bersamamu. Apalagi kalimatnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Dihibur terus-terusan. Ketika Nabi dibully, dihina, dicela, dimusuhin, diusir, Nabi sabar. Allah tuh ngebelain Nabi, ngutus Jibril. Terus udah ngutus Jibril, pertama nurunin wahyu. Yang kedua ngajak Nabi jalan-jalan. Saking Allah pengen menghibur Nabi. Coba gimana perhatiannya Allah sama Nabi. Sampai diajak jalan-jalan. Mau gak gara-gara dibully terus kita bisa keliling dunia? Gimana Ustaz biar bisa umroh? Caranya sabar kalau kita lagi dibully. Nanti Allah yang akan memperjalankan kita ke umroh. Karena yang saya pahami, umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu. Harta di tangan Allah, bisa lewat dia, bisa lewat temennya, bisa lewat mana aja, yang penting dia berangkat. Saya sering banget bawa jamaah umroh yang dia itu gak punya uang, tapi umrohnya lebih berkesan daripada yang punya uang. Berangkatnya nangis-nangis, pulangnya nangis-nangis, di Mekah nangis-nangis. Di antara satu jamaah, dia yang paling sering cium Hajar Aswad, dia yang paling sering masuk ke Hijir, dia yang paling lama berada di Raudhah. Padahal berangkatnya gak punya uang. Kenapa? Allah panggil dia, sehingga Allah kasih dia kemudahan. Yang lain paling-paling cium Hajar Aswad sekali, itu pun wah berdarah-darah. Saya pernah ngeliat ibu-ibu cium Hajar Aswad. Karena saya agak malas kalau berdesak-desakan, takut sikut-sikutan atau disikut orang kan ya. Nah, pas saya lagi di depan multazam, lagi doa gitu, ibu-ibu cium Hajar Aswad, maksain, masuk. Pas keluar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Tapi jilbabnya udah gak ada. Karena jilbabnya ketinggalan kan itu tarik-tarikan. Lama-lama orang-orang bilang astagfirullah. Ya, panggilannya haja. Alhamdulillah haja. Ada orang Indonesia, bu jilbabnya nggak ada. Innalillah langsung. Saking susahnya untuk ke Hajar Aswad. Tapi ada jamaah orang tua
Orang kampung yang kelihatannya polos banget, kayak serba bingung, lihat apa aja bingung, lihat hotel tuh bingung loh. Masuk kamar mandi nggak bisa nyalain air hangat, akhirnya kepanasan. Aduh, ya. Atau masuk kamar mandi, maaf nggak bisa tekan flash, akhirnya dia keluar aja belum dibersihin, saking bingungnya. Terus masuk ke kamar nggak bisa pakai kartu, kan ditempelin di pintu tuh, dia nggak bisa pakai kartu-kartu kayak gitu. Yang dia tahu pakai kunci aja udah. Di mana kuncinya? Dia lihat, dia bawa kartu sih, dia kira itu kartu kamar doang bukan kunci. Dia bingung, lama-lama duduk depan kamar sampai nunggu teman sekamarnya datang. Pak, kenapa? Nggak bisa buka pintu. Gitu ngomongnya pelan, pakai bahasa Sunda orang kampung banget. Tapi orang yang polos ini, yang tua ini, yang bingungan ini, yang gak berwawasan tinggi, yang orang miskin ini, cium hajar aswadnya sehari 2 kali, memecahkan rekor jamaah yang lain. Kenapa? Allah panggil dia, makanya Allah mudahin dia. Masuk ke Raudhah, tahajudnya 11 rakaat, dengan witir beres. Yang lain baru juga 1 rakaat, udah disenggol-senggol. Haji. Dia gak ada yang senggol, malah dia bilang, ketika saya mau cium hajar aswad Ustadz, saya tuh ditarik sama si askar yang berdiri di atas tuh. Sini haji, dipegangin, dimudahin Ustadz. Nggak tahu kenapa bisa gitu. Padahal tadinya saya udah nggak ada niat cium hajar aswad, saya cuma lewat doang. Tapi kayak penasaran gitu ngeliat. Mungkin mukanya melas kali ya. Dilihat sama orang Arab, haji, tarikin aja. Sampai sehari 2 kali cium hajar aswad. Masuk hijir Ismail, masuk hijir juga kayak dimudahin. Begitu dia sholat langsung kayak lega gitu. Kadang-kadang kan kita sholat sambil sujud, sambil diinjek-injek orang kan. Kadang-kadang nyangkut di antara orang lain, nyangkut di ketiaknya lah, apa segala macam. Ada yang mau pingsan. Ini kita, tapi dia, saya lega Ustaz sholatnya. Saya cuma hajar aswadnya mudah Ustaz. Saya masuk ke Raudhah itu bisa lama Ustaz. Kenapa? Allah panggil dia, makanya Allah kasih dia kemudahan. Nah, Nabi pernah dihibur oleh Allah dengan jalan-jalan, namanya Isra dan Mi'raj. Jalan-jalan di bumi sama jalan-jalan di langit. Mungkin kita nggak bisa jalan-jalan di langit, tapi minimal Isra-nya bisa. Kapan Nabi kok diajak jalan-jalan sama Allah? Ditemenin oleh guide paling profesional dan paling keren, paling humble, paling keren se-Eropa lah. Siapa? Gabriel. Bahasa Inggrisnya Jibril. Ditemenin sama Gabriel, coba, kan keren banget kan. Dan Gabriel itu kalau lagi turun menjelma sebagai cowok paling kece udah. Sakit, dan dia cowok kece tapi nggak bening kayak Chan ya. Kalau Chan kan terlalu bening kan sampai kita jadi menundukkan pandangan ya. Kalau Jibril tuh saking kerennya tuh kayak ganteng-ganteng malaikat. Di kita ganteng-ganteng hewan aja udah keren kan. Ini bukan hewan loh, malaikat. Karena Jibril menjadi laki-laki, karena Jibril bertemu dengan Nabi dengan wujud asli cuma 2 kali. Ketika wahyu pertama sama ketika di Sidratul Muntaha. Sisanya Jibril kalau ketemu Nabi, nongkrong bareng Nabi, selalu jadi laki-laki yang sempurna. Cowok keren banget. Gimana sempurnanya Jibril? Sampai bikin Umar itu gak bisa tutup mulut. Umar ngelihat Jibril gini aja. Datang Jibril, Assalamualaikum. Gaya banget kan, auranya, karismatiknya, pokoknya ganteng-ganteng malaikat lah pokoknya. Datang, wangi tubuhnya, bajunya rapi, gak ada lecek sedikit pun, wajahnya tuh kayak habis wudhu, rambutnya kayak habis mandi, klimis. Nama bahasa Arabnya Al-Masih. Tahu arti Al-Masih? Al-Masih itu artinya yang rambutnya rapi. Ada 2 arti Al-Masih. Ada yang rambutnya rapi, makanya Isa Al-Masih, yang rambutnya tuh basah terus. Di depannya basah terus kayak ada ujungnya, di ujung rambut tuh kayak ada mutiara air. Itu Isa banget. Arti kedua dari Al-Masih, yang berjalan di muka bumi. Ada 2 manusia Al-Masih. 1 Isa, 2 Dajjal. Tapi beda arti. Isa Al-Masih berjalan di muka bumi membawa kebaikan. Dajjal Al-Masih berjalan di muka bumi membawa keburukan. Tapi dua-duanya Al-Masih. Wa'udzubika min syarri fitnatil masih Dajjal. Jibril datang, rambutnya sepundak, ikal, rapih kayak pakai gel. Janggutnya rapih. Wajahnya, auranya luar biasa, glowing. Gak tahu pakai skincare-nya apa tuh. Kalau ada langsung tuh ya luar biasa. Skincare, judulnya Jibril. Ganteng-ganteng malaikat. Duduk nih Jibril, menautkan lututnya dengan lutut Nabi. Duduk dekat banget sampai bertaut lutut mereka berdua. Ini nih temen Nabi banget nih, gengnya Nabi banget, Jibril.
Nabi kalau nongkrong, bareng tongkrongan beliau itu adalah Jibril. Jibril nongkrong yuk. Di mana nongkrongnya Nabi? Tempat nongkrong favorit Nabi dan Jibril adalah antara mimbar dan mihrab Nabi yang kita kenal dengan nama Raudhah. Itulah tempat favorit nongkrongnya Jibril sama Nabi. Makanya saya bawa putra-putra saya, Ayyash, Yahya Ayyash sama Ertugrul. Kemarin pas umroh, kalian harus nongkrong di tempat nongkrongnya Nabi. Di tempat nongkrongnya Hasan dan Husain. Di tempat nongkrongnya Ali bin Abi Thalib. Nongkrong di antara mimbar dan mihrab Nabi. Karena kalau bawa anak kecil, itu gak harus ngantri. Bapak-bapak, kalau bawa anak kecil gak harus ngantri. Dia pakai jalur khusus. Langsung di depan, di mihrab. Ya, ikut sholat bareng bapak, ya sholat aja. Ertugrul, namanya juga anak kecil kan ya, dia manjat-manjat. Tapi yang dia panjatin apa? Mihrabnya Nabi. Yang dia panjatin apa? Mimbarnya Nabi. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah dia udah manjat-manjat mihrabnya Nabi, gini-gini, usap-usap. Wah, ya terserah kamu deh, yang penting dia ada di tempat tongkrongan Nabi sama Jibril. Allah ngutus, wahai Jibril, ajak Muhammad jalan-jalan, kasihan dia. Kenapa? Karena dia lagi diusir. Diusir di Mekah, diusir di Taif. Kenapa diusir di Mekah dan di Taif? Karena dia nggak punya lagi pembela. Kemana pembelanya? Meninggal dunia dua-duanya. Satu Abu Talib, satu Khadijah. Sedih banget. Akhirnya dia tidur depan Ka'bah. Saking nggak ada tempat berlindung. Malam itu Nabi tidur depan Ka'bah. Dan Ka'bah dulu bukan di dalam masjid, masih di luar. Posisinya nggak ada masjid dulu, cuman ada bangunan Ka'bah, tidur depan Ka'bah sendirian. Khadijah udah meninggal, Abu Talib udah meninggal, penduduk Mekah dan Taif mengusir beliau, sedih. Tapi beliau sabar. Diusir sama penduduk Taif, nggak dibalas. Padahal ada kesempatan ngebalas kapan? Malaikat gunung bilang, ya Rasulullah, saya nggak tega melihat Nabi terluka, melihat Nabi dihina. Ya Rasulullah, saya udah minta izin kepada Allah nggak melihat Nabi terluka. Tapi Allah mengatakan harus dengan seizinmu ya Rasul. Coba, saking mulianya Nabi. Kalau engkau katakan boleh, saya akan angkat gunung Taif ini, saya balikin, saya timpakan kepada penduduknya. Saya kemarin ke Taif. Ternyata Taif itu gunung batu. Memang subur, tapi batu. Satu batu aja yang ukuran satu ruangan ini nih, kalau diambil dibenamkan kepada satu penduduk, habis sudah. Ini satu gunung batu. Tapi apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, mereka nggak ngerti, biarkan mereka. Aku berharap anak-anak mereka kelak akan menerima agama ini dan menjadi pembela. Sabarnya Rasul. Nggak dibales. Padahal kalau kita coba, lagi dibully di sosmed, datang malaikat. Lo mau gue balas? Balas malaikat, balas. Gitu kan ya? Kalau bisa hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah, kan gitu kan? Enggak. Nabi enggak kayak gitu. Jangan malaikat, jangan. Akhirnya pas Nabi pulang ke Mekah, Nabi tidur depan Ka'bah, Allah enggak tega. Kan dasarnya Allah itu zat yang maha tidak tega kan? Gampang kasihan. Apa bahasa Arab gampang kasihan? Pengasih. Arabnya Ar-Rahman, maha pengasih. Arti maha pengasih bukan ngasih. Arti maha pengasih itu gampang kasihan. Allah kasihan ngelihat Nabi. Hambaku baik banget, hambaku sabar banget, hambaku dihina-hina seharian. Kasihan dia. Jibril, ajak Muhammad jalan-jalan. Jibril datang bawa kendaraan jet pribadi. Namanya Buraq. Udah gak ada pesawatnya sekarang. Dulu ada pesawat di Indonesia namanya Buraq. Jet pribadi, Buraq. Kecepatannya lebih daripada cahaya. Buraq diparkirin depan Ka'bah. Jibril datang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi bangun. Hah? Kamu Jibril? Ya. Ada apa Jibril? Yuk jalan-jalan yuk. Coba, kan seru ya? Dimudahin sama Allah jalan-jalannya. Itinerary-nya udah ada. Travel agent-nya udah ada. Destinasinya destinasi yang favorit. Kemana? Pertama ke Madinah. Dari Madinah naik ke Bukit Saint Catherine di Mesir. Dari Bukit Saint Catherine ke Al-Aqsa di Palestina. Beres di Al-Aqsa dengan sholat berjamaah, baru naik ke langit 1, 2, 3, 7. Sampai di Baitul Ma'mur, ketemu dengan ayah beliau Ibrahim alaihissalam. Lagi ngapain Ibrahim? Lagi nongkrong di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Masjidil Haram yang ada di langit. Masjidil Haram yang ada di bumi namanya di Mekah. Masjidil Haram yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur. Ibrahim lagi nongkrong di Baitul Ma'mur, menyandarkan punggungnya di salah satu tiang Baitul Ma'mur, lagi zikir. Datang Rasulullah.
Ibrahim menyambut, ahlan biwaladin salih, ahlan binabiyyin salih. Selamat datang anakku yang soleh, selamat datang nabi yang soleh. Disambut oleh Ibrahim, pelukan, cipika-cipiki gitu kan ya. Tapi cipika-cipiki orang Arab gitu kan. Udah gitu Nabi Ibrahim cerita, dikisahkan oleh Ibrahim tentang perjuangan Ibrahim. Saya juga dulu berjuang gini. Sabar ya ayah gitu. Ketemu Nabi Musa di langit kelima kalau nggak salah. Nabi Musa cerita, dulu saya tuh revolusi ngelawan Fir'aun. Kamu baru ngelawan Abu Jahal. Saya itu Fir'aun lebih dahsyat 100 kali Abu Jahal. Oh iya gitu ya. Kuat nggak? Kuat, alhamdulillah. Kamu harus lebih kuat wahai saudaraku Muhammad. Insya Allah kuat. Ketemu siapa lagi? Nabi Idris yang wafatnya di langit ketiga. Kata Nabi Idris, saya itu dakwahnya setiap hari 24 jam. Ketika saya meninggal aja, saya nggak rela meninggal karena pengen dakwah lagi. Jangan patah semangat untuk berdakwah ya saudaraku Muhammad. Ya wahai Idris, semangat lagi. Ini nih jalan-jalan paling keren loh. Ketemu dengan nabi-nabi. Kalau bahasa kita ziarah sowan-sowan gitu ke nabi-nabi. Kenapa nabi diperjalankan oleh Allah? Kok dapat tiket traveling keliling dunia dan langit? Karena Nabi sabar ketika dibully. Jadi siapa yang pengen keliling dunia, pengen traveling, pengen jalan-jalan, bersabarlah. Dan saya ngerasa habis dibully, jalan kemana? New Zealand, Hobbiton, minum ginger beer. Kok usah minum bir? Namanya ginger beer, aslinya jahe dan soda. Ginger beer itu halal, zero alkohol, ada label halalnya. Minumnya di mana? Di Hobbiton, tempat lokasi syuting film Lord of the Ring. Dingin-dingin minum ginger beer sama pacar halal. Hasil apa? Hasil bulian. Bisa jalan-jalan ke New Zealand. Main longboard, keliling di New Zealand pakai longboard. Udah. Bully lagi, jalan-jalan ke Turki. Bully lagi jalan-jalan ke Jepang. Bully lagi jalan-jalan ke Korea. Bully lagi jalan-jalan ke Mekah. Bully lagi terus aja gitu. Makin sering dibully, makin sering jalan-jalan. Alhamdulillah, saya percaya banget ternyata salah satu hadiah untuk orang yang sabar ketika disakiti adalah dihibur oleh Allah. Salah satu cara Allah menghibur, Allah mudahkan dia untuk berjalan-jalan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah azan? Teman-teman sekalian, jadi kesimpulan kita hari ini apa? Pertama, yuk kita sama-sama membuka lagi lembaran-lembaran tentang kajian Islam. Bahwa Islam itu bukan cuma ibadah, menjadi orang taat itu bukan cuma sholat, tetapi menjadi orang yang taat dan beribadah itu juga bisa lewat perilaku dan akhlak. Terutama perilaku sosial kita, dan terutama lagi di sosial media. Yang kedua, ternyata dalam Islam, sosial media itu udah ada guidance-nya. Al-Quran itu bisa menjadi guidance kita cara bersosial media yang baik. Jadi dia bukan hanya ayat yang dibaca untuk dapat pahala, tapi dia guidance, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, cobalah kita belajar dari sikap-sikap Nabi ketika beliau dihina, dicela, dibully, disakiti, difitnah. Ternyata diamnya Nabi, sabarnya Nabi menjadi kebaikan dan keuntungan yang luar biasa. Kalau kita pengen untung yang sama, kebaikan yang sama, kemudahan yang sama, maka ambillah sikap yang sama. Gak mungkin kita dapat untung yang sama tapi sikapnya beda. Apa sikap Nabi? Sabar. Ekspresi sabarnya diam. Ekspresi sabarnya membalas keburukan dengan kebaikan. Ekspresi sabarnya doa. Mudah-mudahan dengan mengambil sikap yang sama dengan Nabi saat kita disakiti orang lain, kita akan dapat kebaikan yang sama dengan Nabi dalam kehidupan dan masalah kita insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan salihan makbula. Rabbana ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh. Memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam. Umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya.
Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, rame banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?